Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Razli Studio guys. Hari ini saya ingin berbicara tentang orang Malaysia, orang Indonesia bertetangga. Upin dan Ipin menjadi penyatu. Anak muda ataupun anak-anak bocil Malaysia gila main Roblox guys. Isu ini sebenarnya sangat signifikan dan dia perlu diselami dengan begitu mendalam sekali. Pengaruh Upin Ipin di Indonesia sangat luar biasa. Pengaruh Roblox di Malaysia sangat berleluasa guys. Ini merupakan satu pengaruh kolaborasi guys. Upin Ipin menyerang di Indonesia dan remaja-remaja ataupun bocil-bocilnya suka banget nonton Upin Ipin. Tapi di Malaysia, bocil Malaysia suka banget guys main game Roblox sehingga mereka bisa ngomong bahasa Indonesia guys. Wah, ayo guys, simak cuplikan video ini. Rossi Studio. Haji, waalaikumsalam. Ya, Tak boleh tanya Pak Ji? boleh Pak. Bapak dari mana nih? Dari mana ya Pak Ji? Dari Malaya. Masya. Oh, Dari Malaya. Alamat ni. Alamat dan dah. oh alamat ini. Ya, saya jalan ini. Okey Pak Ji. Oh, boleh. Kalau mau ikut, silakan sama saya aja yuk. Ikut polisi ya. Aduh. Kapan sampai ke Indonesia, Pak? Tadi malam Pak Ji. Oh, tadi malam. Ya. Jangan panggil Pak Ci, tua kali saya. Maaf Pak Ji, maaf. Saya boleh tanya sedikit? Boleh. Pasal Upin Ipin nih. Nah. Pak. Enggak, saya mau nanya sedikit. Upin besar gimana tuh? Alah. Pak. Oke, orang Malaysia bertemu dengan orang Indo. Bang, tolong bang. Kecelakaannya Pak. Engkau celakakan aku? Enggak. Kalau di Indonesia kecelakaan artinya dasar Indo. Roblox lah. Dasar Upin Ipin. Kenapa orang Indonesia sangat excited dengan Upin Ipin? Oke. Karena Upin Ipin di Indonesia ini sangat terkenal. Saya bisa pastikan bahwa semua golongan umur pasti mengenal Upin Ipin. Oke. Bahkan saya bisa katakan bahwa Upin Ipin ini juga menemani saya dalam masa remaja saya. Saya ingat dulu saya menonton Upin Oh. Ipin di rumah kawan saya itu pada Upin Ipin musim ya. Ramadan. Itu sekitar tahun 2007 atau 2008. Dan itulah pertama kalinya saya menonton Upin Ipin. Jadi, walaupun sudah ditayangkan di televisi Indonesia, CD atau DVD Upin Ipin di pasar malam ini sangat laris manis. Populer sekali Upin Ipin. Sangat laris Walau di kalangan manis ya. CD dan DVD kopi saja. Dimana yang kita tahu sekarang untuk penjualan CD atau DVD kopi ini adalah ilegal ya. Karena saat itu belum populer yang namanya YouTube untuk bisa diputar atau diakses kapan saja. Jadi banyak Ya, yang guys. menjual Sekarang CD atau DVD Upin Ipin ini sehingga full seriesnya, orang guys, Indonesia di pun YouTube. bisa memutarnya kapan saja. Populernya Upin Ipin sampai membuat beberapa anak Indonesia ini juga paham sedikit demi sedikit kosakata dalam bahasa Melayu. Pernah ada anak kerabat sampai bisa bercakap, mainan jadi bersepah-sepah. Ibu bapaknya pun heran, dari mana si anak tahu kata bersepah-sepah? Tidak lain dan tidak bukan, pasti dari Upin Ipin. Di Indonesia, Upin Ipin ditayangkan dengan full subtitle. Saya sampai sekarang pun masih melihat Upin Ipin dengan subtitle. Karena bagi saya masih ada beberapa kosakata ataupun kalimat yang saya masih kurang paham. Jadi saya selalu melihat subtitle ketika Oke, menonton guys. Upin Ipin. Saya yakin teman-teman yang traveling ke Indonesia ketika berjumpa dengan orang Indonesianya akan try hard untuk coba cakap Melayu dengan menambahkan semua kata dengan huruf I. Pun sebaliknya, traveler Malaysia bila datang ke Indonesia akan try hard untuk cakap Indonesia. Lu gue. Sempat dulu ramainya Upin Ipin, banyak kedai baju di Indonesia menjual baju gambar Upin Ipin, bag alat sekolah Upin Ipin, ada juga jual balon Upin Ipin, Wow. selipar Upin Ipin, semuanya Upin Ipin.
Karena anak-anak Indonesia sampai sekarang pun masih suka Upin Ipin. Fanatismenya orang Indonesia, ini khusus yang dewasa, tadi anak-anak ya, fanatismenya orang Indonesia dewasa terhadap Upin Ipin ini sampai di tahap kreativitas tingkat tinggi. Pasti teman-teman sudah pernah lihat konten orang Indonesia, mulai dari yang meme Upin Ipin, tim Kak Ros dengan Abang Is, atau ada yang tim Kak Ros dengan Badrul, tim Opah dengan Tok Dalang, sampai yang paling parah adalah Luar teori biasa, guys. konspirasi bahwa kisah Upin Ipin adalah hayalan Opah saja. Aslinya Upin Ipin sudah meninggal katanya, itu adalah konspirasi semuanya. Tapi begitulah kisah Upin Ipin, sangat terkenal dan dicintai oleh rakyat Indonesia, tidak kira umur. Populernya Upin Ipin sampai direspon oleh rumah produksi Upin Ipin itu sendiri, sehingga menghadirkan karakter Susanti. Susanti hadir pertama kali sekitar tahun 2009. Susanti adalah teman mainnya Upin Ipin dan juga teman sekolahnya Upin Ipin. Karakter ini sering menjadi pemersatu netizen Indonesia dan Malaysia. Iya, guys. Jika ada suatu masalah antara Indonesia Malaysia, netizen Indonesia siap untuk memulangkan Susanti ke Indonesia. Apapun Indonesia, Malaysia, Betul, guys. sahabat untuk selamanya. Sekian dan terima Indonesia, kasih. Malaysia, sahabat selamanya. Oke. Aku rasa mungkin dah tertukar budaya kot. Sebab kalau dekat Malaysia ni banyak budak-budaknya suka menonton YouTube. Jadi kalau aku balik kampung, aku jumpa sama anak buah ataupun sepupu aku, ni ngomongnya ikan cupang. Aku cakap lah ikan Oh, cupang. pengaruh bahasa Indonesia, guys. Punya ikan Dengan laga satu hari tu. anak-anak Dia Malaysia, keluar guys. daripada rumah nenek aku, dia cakap, Pak polisi. Aku salah kalau kita orang selalu macam polis je tu. Aku cakap, mana kau belajar bahasa Indonesia ni? Lepas tu dia kata, banyak nonton Roblox. Ya kalau di sana banyak nonton Upin Ipin, kalau di sini banyak nonton Iya, Roblox. betul. Roblox. Robloxnya kan orang Indonesia aja kan. Kalau aku pergi ke Indonesia pula, budak-budaknya seronoknya. Masa tu lah semua bahasa dia nak I kan. Pasal Upin Ipin cakap I kan. Kalau Ya, guys, betul. 12.30 Indonesia sebut setengah satu. Kalau Malaysia Kalau di Malaysia 12.30 itu ya 12.30 gitu. Ini sebenarnya gue pun tahu dari teman Malaysia. Kalau Iya, misalkan guys, di Indonesia 12.30 kita sebutnya 12.30. setengah dua. Di pikiran mereka tuh kayak macam 2.30, which is 14.30. Nah sebenarnya gue keinget juga kalau misalkan kebiasaan dalam bahasa sehari-harinya di Indonesia maupun di Malaysia itu ada juga yang kebalik. Contohnya di Malaysia lebih kurang, di Indonesia kurang lebih, kurleb. Kan. Terus juga di Malaysia lagi satu, di Indonesia satu lagi. Di Nah, iya, Malaysia betul. lagi 5 menit, di Indonesia 5 menit lagi. Jadi ceritanya waktu itu gue lagi ngobrol sama teman Malaysia, terus dia tuh bilang, kejap, lagi satu, aku ada soalan. Nah terus pas gue, lagi satu? Oh maksudnya satu lagi. Maksudnya satu lagi, ada pertanyaan kayak gitu. Dan contoh lain kalau misalkan menyebut salah satu cabang olahraga, itu kan di kita Indonesia biasanya sepak bola. Di Malaysia bola sepak. Kalau nggak salah itu tuh ada sedikit penjelasan terkait kaidah tata bahasa Melayu di Malaysia. Memang ada perbedaan lah sedikit dengan yang di bahasa Indonesia. Tanya teman-teman Malaysia tentang artis Indonesia. Kira-kira mereka tahu nggak ya? Ayo kita lihat. Let's go! Lanjutnya sama Amir, tebak artis Indonesia. Tak tahu. Nggak tahu? Siapa je? Aku tak tahu apa-apa bro. Siapa ni? Oke, ini. Rosa. Yeay! Oke, Rosa Rosa. siapa? Pekerjaannya? Penyanyi Ya, betul. Yeay, Amir. Bib, tebak artis Indonesia. Tiara, bukan apa nama dia? Bunga cinta. Titan. Tia, boleh huruf T. T siapa? Tadi ni tak tahu. Oke, selanjutnya bersama Sofia. Oke. Kamu harus tebak. Saya ini nggak tahu. Oh, Iqbal. Iqbal siapa? Kami dari jatuh dari surga di hadapanku. Itu Oke. Dilan. Betul. Oke. Wah, terkenal banget ya. Kamu Ya. suka nonton Dilan? Ya, aku suka gila. Bajunya Iqbal. Nama singkatan dia Ale. Ale, betul. Yeay. Keren. Thank you, Sofia. Bye. Stick this video if you're a Malaysian and you can speak bahasa Indonesia fluently. Oke. Aku bukan orang asli Indonesia, aku dari Malaysia. Tapi aku punya teman-teman sih dari sana. Kayaknya aku bisa bicara bahasa Indonesia dikit-dikit. Langsung kalau aku di live streaming gitu, kalau aku ngobrolnya bahasa Indonesia, orang Malaysia nanyain aku, ngapain aku nggak bicara bahasa Malaysia? Meskipun aku dari Malaysia. Ya. Tapi kalau aku bicara bahasa Inggris, nggak ada yang tanya.
Apa bedanya? Dua-duanya bahasa lain. Kita tetangga. Gak usah berantem gitu. Damai aja. Demikian guys video cuplikan pada kali ini berkaitan dengan orang Indonesia dipengaruhi oleh Upin Ipin, orang Malaysia dipengaruhi oleh permainan Roblox daripada Indonesia guys. Ini merupakan satu situasi yang tidak boleh dikawal guys, karena dia melalui media sosial. Pada ketika ini media sosial ataupun dunia internet, dunia tanpa sempadan, terus menerus ke corong-corong rumah, terus menerus kepada orang-orang yang memiliki HP dan memiliki jaringan internet guys. Ini tidak boleh ditahan, tidak boleh disekat, karena itu merupakan satu keperluan pada masa kini. Semua manusia, semua orang memerlukan teknologi ini, memerlukan internet untuk membuat berbagai aktivitas guys, sama ada dalam kerjanya, dalam studinya, belajarnya, dalam membeli sesuatu barangan dan berbagai lagi guys. Dan ini merupakan satu situasi yang kita sukar untuk mengawalnya guys. Namun dalam soal ini kita lihat dari sisi positifnya guys. Orang Indonesia yang melihat cerita Upin Ipin sedikit sebanyak dapat menyelami, mempelajari kosakata tentang bahasa Malaysia dan juga memahami sedikit sebanyak budaya yang ada di Malaysia guys. Selain daripada itu, pengaruh permainan Roblox di Malaysia juga kita lihat dari sisi positifnya. Yang pertama, orang Malaysia ataupun bocil Malaysia dapat berteman dengan orang Indonesia melalui alam maya. Yang kedua, secara otomatis bocil Malaysia juga dapat belajar bahasa Indonesia secara langsung guys melalui permainan Roblox ini. Saya sendiri melihat contoh di rumah. Saya punya anak buah, saya punya anak sendiri dapat belajar bahasa Indonesia dengan begitu mudah melalui permainan Roblox guys. Saya terheran-heran, kenapa sih dia bisa ngomong bahasa Indonesia? Rupanya guys, pengaruh permainan Roblox itu sangat kuat di Malaysia guys. Setiap hari bocil-bocil Malaysia bermain Roblox guys. Dan secara otomatis mereka dapat mempelajari budaya bahasa Indonesia secara langsung melalui alam maya guys. Apapun pengaruh Upin Ipin, pengaruh Roblox, ibaratnya satu kaedah pembelajaran secara alam maya guys. Sekiranya Anda mempunyai pandangan terkait dengan cuplikan video ini, Anda boleh komen di bawah guys. Sekian, jumpa di next video. Assalamualaikum, bye bye. Kami channel YouTube dengan konten yang seru mereaksi apapun tentang Indonesia, kami dari Malaysia. Ayo like and subscribe Razli Studio.